Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Ramadiani dengan NIM 2208046002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika opsi saham dengan menggunakan metode Black School. Pada bagian pendahuluan dari jurnal ini menjelaskan bahwa opsi saham adalah kontrak yang memberi hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual saham pada harga dan waktu tertentu. Opsi ini dapat berupa opsi beli atau call dan opsi jual atau put. Opsi saham merupakan instrumen keuangan yang penting dalam pasar modal karena memberi manfaat seperti hak kepemilikan saham, memperoleh dividen, dan hak untuk menjual saham dengan harga wajar. Selain itu, pada bagian pendahuluan ini juga menyebutkan bahwa penentuan harga opsi secara umum dapat dilakukan melalui metode analitik seperti model Black School dan metode numerik. Model Black School dikembangkan pada tahun 1973 dan banyak digunakan untuk menentukan harga opsi tipe Eropa yang tidak membayar dividen dan memiliki asumsi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan simulasi untuk mengevaluasi keakuratan model Black School dalam menentukan harga opsi saham. Selanjutnya adalah kajian teori. Bagian kajian teori dalam jurnal ini membahas pengertian saham dan opsi saham secara mendalam. Dijelaskan bahwa saham adalah instrumen pasar modal yang menunjukkan kepemilikan perusahaan dan terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah saham biasa yang memberikan hak voting dan dividen, serta saham preferen yang memberikan pendapatan tetap berupa dividen. Opsi saham adalah kontrak yang memberi hak kepada pemegang untuk membeli atau call atau menjual atau biasa disebut dengan put saham pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Selain itu, dibahas juga tentang metode penentuan harga opsi, terutama model Black School, yang merupakan model analitik paling populer. Model ini dikembangkan pada tahun 1973 dan digunakan untuk menentukan harga opsi tipe Eropa dengan asumsi tidak ada pembayaran dividen, tidak ada biaya transaksi, dan harga saham mengikuti pola acak. Komponen nilai opsi meliputi nilai intrinsik, yaitu selisih antara harga saham dan harga exercise, dan nilai waktu, yaitu nilai tambahan karena waktu dan volatilitas. Model Black School sangat membantu dalam perhitungan dan pengambilan keputusan investasi terkait opsi saham. Selanjutnya ada opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau call option dan menjual atau put option saham tertentu pada harga yang telah disepakati dalam periode waktu tertentu. Opsi ini termasuk dalam instrumen derivatif yang nilainya tergantung pada nilai instrumen dasar, seperti saham atau mata uang. Terdapat dua jenis utama opsi saham berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu opsi Amerika yang dapat dilakukan kapan saja sampai tanggal berakhir, dan opsi Eropa yang hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Opsi saham juga dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu hak beli dan hak jual. Opsi ini biasanya digunakan sebagai bagian dari strategi investasi, komponen karyawan, atau sebagai sarana hedging untuk mengelola risiko. Kelebihan dari opsi saham termasuk memberi pemilik hak atas dividen, meningkatkan likuiditas saham, serta memberikan kemungkinan keuntungan besar dari pergerakan harga saham. Keberadaan opsi ini membantu perusahaan dan investor dalam pengelola portofolio dan strategi keuangan mereka, serta bisa menjadi alat penilaian dan pengambilan keputusan yang penting di pasar modal. Selanjutnya ada penentuan harga opsi saham model Black School. Ada beberapa poin. Yang pertama, model pergerakan harga saham
atau model stokastik yang digunakan adalah dSt sama dengan mu ST dt ditambah sigma ST dW, di mana ST sama dengan harga saham pada waktu T, mu adalah ekspektasi rate atau rata-rata kenaikan, sigma adalah volatilitas atau tingkat perubahan acak, dan dW sama dengan gerak Brown atau komponen acak dari proses Wiener. Poin yang kedua adalah menentukan harga opsi V S, T. Kita ingin mengetahui bagaimana nilai opsi V berubah seiring waktu dan harga saham. Dengan menggunakan deret Taylor, perubahan dV diekspansi terhadap S dan T hingga diperoleh persamaan berikut. dV per dt sama dengan dV per dT ditambah dengan dV per ds dikalikan dengan ds per dt ditambah dengan setengah dikalikan dengan do kuadrat V per do pangkat T dikalikan dt kuadrat, sehingga dijabarkan menjadi dV per dt sama dengan dV per dt sama dengan dV per dt ditambah dengan dV per ds dikalikan dengan ds per dt ditambah setengah dikalikan dengan do kuadrat V per do S pangkat T dikalikan dengan ds per dt kuadrat ditambah dengan dV per do S dikalikan d kuadrat S dibagi dengan dt kuadrat dikalikan dengan dt pangkat 2. Selanjutnya dari persamaan di atas diturunkan lagi menjadi dV per dt sama dengan dV per dt dan ditambah dengan dV per ds dikalikan dengan ds per dt ditambah setengah do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat dikalikan dengan ds kuadrat ditambah dengan setengah dikalikan do V per do S dikalikan dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikalikan dengan dt kuadrat. Selanjutnya kita konversi ke bentuk diferensial. Dalam bentuk diferensial stokastik diperoleh dV sama dengan dV per dt dikalikan dengan dt ditambah dV per ds dikalikan ds ditambah dengan setengah do kuadrat V dibagi dengan do S pangkat T dikalikan dengan ds kuadrat ditambah do V per do S dikalikan dengan d kuadrat S per dt pangkat T dikalikan dengan dt kuadrat. Penyederhanaan menggunakan kalkulus itu, dV sama dengan persamaan ini di atas ini dV per dt dikalikan dengan dt ditambah dengan dV per ds dikalikan ds ditambah dengan setengah do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat dikalikan dengan ds kuadrat ditambah dengan do V per do S dikalikan dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikalikan dt kuadrat. Dengan aturan kalkulus itu di mana dt kuadrat sama dengan 0 berarti diabaikan. Selanjutnya ada ds dikalikan dt sama dengan mu s dt ditambah dengan sigma s dw dikalikan dt sama dengan 0 berarti diabaikan juga. Selanjutnya ada dw kuadrat sama dengan dt. Ini tidak diabaikan karena properti gerak Brown, sehingga persamaan disederhanakan menjadi dv sama dengan dV per dt dikalikan dengan dt ditambah dengan dV per ds dikalikan ds ditambah dengan setengah do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat dikalikan ds kuadrat. Substitusi ds sama dengan mu s dt ditambah dengan sigma s dw ke persamaan di atas. Persamaannya ini kita substitusikan menjadi dv sama dengan dV per dt dikalikan dt ditambah dengan dV per ds dikalikan mu s dt ditambah dengan sigma s dw ditambah dengan setengah dikalikan dengan do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat S kuadrat dt. Selanjutnya kita kelompokkan suku-suku berdasarkan dt dan dw nya. Diperoleh dv sama dengan do S dikalikan dv per do S dikalikan dengan dw ditambah mu S dikalikan dv per do S ditambah setengah
sigma kuadrat S kuadrat dikalikan dengan do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat ditambah do V per do T dikalikan dengan dt. Selanjutnya ada membentuk portofolio bebas resiko. Kita buat portofolio P yang terdiri dari beli satu opsi senilai V, jual delta lembar saham masing-masing seharga S, maka total nilai portofolionya adalah P sama dengan V dikurangi delta S. Perubahan nilai portofolio dalam waktu dt adalah do P sama dengan do V per delta ds. Substitusi nilai dV dan ds. dV sama dengan sigma S dikalikan dengan do V per do S dikalikan dengan delta dikalikan dengan dW ditambah mu S dikalikan dengan do V per do S ditambah setengah sigma kuadrat S kuadrat dikalikan dengan do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat ditambah do V per do T dikurangi mu delta S dikalikan dt. Kemudian agar bebas resiko, hilangkan komponen acak ds, maka kita tetapkan delta sama dengan do V per do S, sehingga dP sama dengan do V dibagi do S ditambah setengah sigma kuadrat S kuadrat dikalikan dengan do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat dt. Portofolio yang bebas resiko harus memberikan return tetap sebesar suku bunga bebas resiko R, maka R dP dt sama dengan do V per do S ditambah dengan setengah dikalikan sigma kuadrat S kuadrat do kuadrat V per do S kuadrat dikalikan dengan dt. Maka kita dapatkan persamaan model Black-Scholes seperti berikut. Do V karena nilai dividen sama dengan 0, maka persamaan model Black-Scholes menjadi seperti berikut. Do V per do T ditambah dengan setengah sigma kuadrat S kuadrat dikalikan dengan do kuadrat V dibagi dengan do S kuadrat ditambahkan dengan RS dikalikan dengan do V per do S dikurangi dengan RV sama dengan 0. Persamaan dapat diselesaikan dengan pendekatan numerik di mana solusi nilai opsi V terdefinisi pada domain variabel waktu T dan harga saham S. Adapun persamaan model Black-Scholes yang dapat digunakan dalam menentukan harga saham adalah sebagai berikut. C sama dengan N D1 dikalikan S. S ini adalah S0 dikurangi dengan N D2 dikalikan dengan KE pangkat negatif RT. Maka mencari D1 sama dengan rumus ln S0 per K ditambah dengan R ditambah dengan sigma kuadrat per 2 dikalikan dengan T dibagi dengan sigma akar T. Mencari D2 sama dengan D1 dikurangi dengan sigma akar T. Keterangan C adalah nilai atau harga beli, S adalah harga saham saat ini, N adalah distribusi kumulatif standar, D1 adalah opsi jual standar, D2 adalah opsi jual, K adalah exercise price, E adalah nilai eksponental. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian. Alur penelitian dalam jurnal ini pertama ada mulai, terus selanjutnya ada studi literatur, selanjutnya ada input data harga saham, selanjutnya ada pengolahan data harga saham, selanjutnya ada konstruksi model matematika, selanjutnya ada output atau nilai opsi saham, dan kemudian selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, data harga saham. Data harga saham yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari situs website Finansial Yahoo yang berupa data harga saham harian perusahaan.
Pengamatan data harga saham harian dengan jangka waktu selama 1 hari mulai dari tanggal pengamatan 17 April 2023. Adapun data harga saham penutupan harian pada tanggal 17 April 2023 adalah 6787 dengan nilai saham dibuka pada 6818 dengan nilai tertinggi sebesar adalah 6829. Selanjutnya ada return harga saham. Penentuan nilai return opsi saham dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi harga opsi saham, diantaranya adalah interval waktu pengamatan atau I dilambangkan dengan I, harga saham pada waktu ke I atau dilambangkan dengan SI, dan return harga saham ke I atau RI. Maka return harga saham dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Persamaannya adalah RI sama dengan ln SI dibagi dengan S dikalikan I dikurangi 1. Untuk I-nya adalah 1, maka diperoleh R1 sama dengan ln 6787 dibagi dengan 6818 sama dengan ln 0,995453321. Hasil dari ln ini adalah negatif 0,004555715. Selanjutnya ada standar deviasi. Penentuan nilai standar deviasi pada opsi saham ditentukan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi. Di antaranya banyaknya data yang diamati atau N, rataan dari RI atau R rata-rata ada barnya di atasnya, dan standar deviasi dari RI atau SRI, sehingga standar deviasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. SRI sama dengan akar dari 1 per N dikurangi 1, batasnya adalah 1 sampai N, dikalikan dengan RI dikurangi R kuadrat, di mana R adalah 1 per N, sigma atau ini batas dari I-nya adalah 1 sampai N, dikalikan dengan RI. Berdasarkan data harga saham yang diperoleh, jumlah data pengamatan adalah N sama dengan 1, sehingga perhitungan SRI menggunakan interval I sama dengan 1, nilai standar deviasi RI dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Persamaannya adalah, tadi kan persamaannya ini, SRI sama dengan akar dari 1 per N dikurangi 1, batasnya dari 1 sampai N dikalikan dengan RI dikurangi RI kuadrat. 1 dibagi 1 dikalikan dengan 0,000519 diperoleh akar SRI sama dengan akar 0,000519 diperoleh hasilnya adalah 0,002278575. Selanjutnya ada volatilitas harga saham. Volatilitas atau sigma harga saham ditentukan dengan tau diperoleh dari persamaan 1 TS, di mana TS adalah kumulatif hari yang diamati, sehingga dalam menentukan nilai volatilitas harga saham dapat digunakan persamaan standar deviasi atau RI sebagai berikut. SRI sama dengan sigma akar tau, atau sigma sama dengan SRI dibagi dengan akar tau, di mana tau sama dengan 1 per TS, TS-nya adalah 1 hari masa perdagangan, sehingga diperoleh sigma sama dengan SRI dibagi dengan akar tau, terus dimasukkan SRI-nya kan tadi adalah 0,0022785575 dibagi dengan tau-nya kan 1 per 1, jadinya 0,0022785575 dibagi dengan 1, hasil akhirnya adalah hasil akhir dari sigmanya adalah 0,0022755575. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Pada penentuan nilai opsi saham, tingkat suku bunga menjadi salah satu komponen penting memperoleh nilai opsi saham yang sesuai. Nilai suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sertifikat Bank Indonesia.
atau SBI dengan menggunakan jangka waktu 1 hari, tepatnya pada tanggal 17 April 2023. Berdasarkan data SBI, tingkat suku bunga pada tanggal 17 April 2023 adalah sebesar 5,75%. Selanjutnya ada strike price. Penentuan nilai opsi saham atau strike price sangat mempengaruhi nilai opsi saham yang diperoleh. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui website Finansial Yahoo, opsi saham perusahaan nilai strike price pada perdagangan tanggal 17 April 2023 sebesar 66,6678. Selanjutnya ada penentuan harga opsi saham menggunakan persamaan Black-Scholes. Pada penentuan harga opsi saham menggunakan pemodelan persamaan Black-Scholes berikut. Tadi kan udah diperoleh bahwa persamaan Black-Scholes adalah C sama dengan ND1 dikalikan dengan S0 dikurangi ND2 dikalikan dengan KE dipangkatkan dengan min RT. Yang pertama-tama kita mencari nilai D1. D1 sama dengan ln S0 per K ditambah dengan R dikurangi sigma kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan T dikalikan dibagi dengan sigma akar T. Kita masukkan nilai-nilai S0, K, R, sigma sama T-nya. Kita pertama-tama memasukkan dengan ln S0-nya adalah 6818 dibagi dengan K-nya adalah 6678 ditambah dengan R-nya adalah 0,0578 ditambah dengan sigmanya adalah 0,002278572 dibagi dengan 2 terus dikalikan dengan T-nya adalah 0,00274 terus diperoleh kita perhitungan ln sama dengan 1,0296436 ditambah dengan 0,0575 ditambah dengan 0,0022788572 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan 0,00274 dibagi dengan 0,0022788575 dikalikan dengan akar dari 0,00274. Maka kita peroleh D1-nya adalah 0,0209519 dibagi dengan 0,00011929 maka hasil akhir dari D1 adalah 175,290877. Selanjutnya kita mencari nilai D2. Nilai D2 adalah D2 sama dengan D1 dikurangi dengan sigma akar T. Selanjutnya kita masukkan D1 sigma sama T-nya. Diperoleh nilai akhir dari D2 adalah 175,290758. Selanjutnya mencari ND1. ND1 sama dengan N175,280077 sama dengan 1. Karena itu sudah melebihi nilai 175 termasuk besar, jadinya nilai ND1-nya adalah 1. Begitu juga dengan N2. Maka diperoleh ND1 dikalikan S0 dikurangi dengan ND2 dikalikan KE min RT. Kita masukkan nilai ND1, S0, ND2, K sama E. Juga di pangkatnya adalah RT. Kita masukkan semuanya. Bawah diperoleh hasil akhir adalah 141,052036. Jadi nilai opsi menggunakan model Black-Scholes adalah 141,052036.